Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omega Putra Adam Jasa dengan NRP 15/2020-013. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas pertemuan 4 praktikum pemrograman game. Yang pertama itu yang saya buat adalah implementasi kamera, animasi, dan HUD helper. Terus saya akan menjelaskan script yang digunakan dalam kamera dan animasi. Kemudian saya telah menambahkan model 3D player, kemudian membuat HUD helper dengan desain sendiri. Kita langsung saja ke Unity. Nah, di sini yang pertama saya akan ke 3D-nya dulu saja. Pertama itu untuk karakternya, saya di sini menggunakan karakter Erika Archer. Ini adalah karakter 3D-nya. Seperti ini. Nah, kemudian kita untuk pengaplikasian kamera di sini saya menggunakan mode 3 dimensi. Ini 3D. Jadi seperti ini. Nah, ini dimana untuk posisi di sini kameranya. Nah, setelah itu untuk animasi, saya di sini ada beberapa animasi. Ini telah saya ada untuk lari ke kiri, lari ke kanan, jalan kiri, ke kiri dan ke kanan, kemudian ada lari dan juga ada jalan. Kemudian juga ada jump, ada lompat. Nah, ini untuk jump. Dan juga ada tambahan lagi, yaitu nah, ini lari untuk loncat. Baik, kemudian setelah kita main kamera di sini, untuk bisa menjadikannya bergerak ke kiri ke kanan jika dijalankan, atau menjadi seperti ini, bisa ke kiri kanan ini saya menggunakan codingan, yaitu di sini saya sudah buat kamera DCS. Yang pertama itu saya membuat variabel dulu untuk sensitivity, kemudian ada referensinya itu dari parent, itu transform. Kemudian parent itu adalah transform.parent, terus kemudian kursornya kita di lock state, kursor lock mode-nya kita kunci. Kemudian kita bikin variabel mouse x yang berupa float. Ini untuk mengambil aksis dari mouse, yaitu mouse x berarti horizontal. Kemudian dikali dengan sensitivity-nya, kemudian dikali dengan time atau delta time-nya. Kemudian nanti itu akan merotate parent-nya di sini. Parent-nya itu kameranya. Begitu. Itu vector 3.up.mousex. Nah, itu untuk kamera. Kemudian untuk animasi, di sini saya setelah buat animatornya. Yang pertama itu untuk yang running, dari idle ke run, itu saya menggunakan kondisi dimana jika z-nya lebih dari 0,1 maka akan melakukan animasi run. Kemudian jika z-nya kurang dari 0,1 akan idle. Kemudian ada run left. Untuk run left itu posisi x-nya lebih besar dari 0,1, itu akan lari ke kiri, animasi lari ke kiri. Kemudian untuk kurang dari minus 0,1 x-nya. Nah, jika lebih dari negatif 0,1 akan idle lagi.
Kemudian begitu juga dengan run right, sama kondisinya xz nya, di mana udah saya sediakan variabel xz di parameter ini. Kemudian ada jam. Nah, untuk jam di sini saya menggunakan state di mana jika is grounded itu salah, maka akan melakukan animasi jam. Nah, jika is groundednya true, maka balik lagi ke idle. Nah, untuk lari di sini jika z-nya lebih dari 0,1 dan is grounded-nya itu salah, maka akan run jam. Nah, kemudian jika z is grounded-nya true, dia bisa ke lari juga. Nah, kemudian di sini kalau is grounded-nya true dan z-nya kurang dari 0,1, maka akan ke jalan, ke idle, maaf. Nah, kemudian juga ada run ke belakang di sini. Run back itu jika z-nya kurang dari negatif 0,1. Nah, akan kembali lagi ke idle jika lebih dari 0,1. Nah, untuk walk ini bisa dari run atau dari idle, dimana jika speednya kan kemarin udah di setting kalau shift itu maka mode jalan, dimana di sini saya telah atur untuk jalan itu, kecepatan jalan itu menjadi 3 dan lari itu 5. Nah, jadi kalau misalnya speednya kurang dari 2,1, oh ya sorry, berarti jalan itu speednya 2 sedangkan lari itu 5. Jika speednya kurang dari 2,1 maka dia akan jalan, jika lebih dari 2,1 dia akan berlari. Begitu kalau ke kiri speednya sama, tinggal ditambah x nya, dimana kalau ke kiri itu x nya lebih besar dari negatif 0,1, kalau ke kanan itu lebih besar dari 0,1. Untuk mengambil nilai x, z, is ground dan speednya, itu kita membuat sebuah script animasi di sini. Script animasi. Nah, script animasi ini yang pertama kita buat dulu sebuah variabel untuk menyimpan datanya. Pertama itu ada kecepatan player, nilai x, nilai z, sama status ground, dimana kecepatan, nilai x dan nilai z itu float, status itu boolean karena di sini nilainya boolean untuk this ground ini. Kemudian referensinya itu animator kita ambil, terus game object playernya kita ambil. Kita start anim, kita get component in children animator karena animator ini berada di dalam sebuah children di sini, di dalam sini player. Kemudian playernya kita ambil objek itu, mencari objek player yang ada di sini. Kemudian kita update kecepatan player, di mana player itu mengambil get komponen dari pergerakan player. Nah itu tuh dari codingan yang pergerakan player yang ini. Kita buat kecepatan itu menjadi publik. Kemudian nilai x dan z-nya kita juga publik, dan is grounded-nya kita juga publik. Jadi bisa diakses di mana saja. Setelah itu kita ambil kecepatan, untuk nilai x kita sama, tapi kita ambil nilai x-nya. Nilai z kita ambil nilai z-nya. Kemudian untuk status ground kita juga sama, kita ambil nilai is ground-nya. Nah, di sini kita set nilainya ke dalam variabel x, z, speed, dan is ground yang udah kita buat di animator. Yang pertama kita nilai x-nya set float, z-nya itu nilai x-nya itu dari nilai x, untuk z itu dari nilai z, untuk speed itu dari kecepatan player, kalau is ground itu dari status ground. Nah, jika dijalankan akan jadi seperti ini. Nah, ini untuk lari, ini untuk idle ke loncat, ini untuk lari ke loncat. Nah, lari ke loncat, kemudian lari ke jalan, ini jalan, kemudian ini untuk ke kiri, ke kanan. Nah, seperti itu. Baik, kita selanjutnya untuk ke HUD-nya di sini.
Untuk HUD-nya di sini saya itu ke kanvas, dimana saya membuat, kita ke 2D dulu aja. Nah ini untuk HUD-nya, dimana di sini saya membuat health bar, sama ada health masking di sini telah saya buat. Saya tidak menemukan HUD untuk saya buat sendiri karena kendala waktu juga, tidak sempat. Terus di sini untuk health bar, saya terus menggunakan energi bar di bawah dan health di atas. Kemudian di sini untuk karakter di dalam lingkaran di sini. Terus saya juga telah membuat sebuah minimap di sini. Minimap di mana minimap ini telah arrow minimap sama minimap border. Di sini sudah saya buat. Untuk minimap ini menggunakan raw image, yang arrow juga menggunakan raw image. Untuk minimap di sini juga telah saya, pertama kita buat dulu minimap kamera. Nah, minimap kamera ini telah saya atur tingginya 90 di ketinggian 90. Kemudian saya telah saya masukkan sebuah script di sini. Script untuk minimap. Nah, pertama itu kita referensinya itu player. Kemudian kita menggunakan let update. Nah, dimana kita mengambil new position dari vektor 3 ini. Kita buat variable new position dari player position. Nah, new position y-nya itu sama dengan transform position y. Jadi perubahan dari posisi y itu akan menjadi nilai y di new position. Nah, kemudian transform position itu akan mengambil nilai new position yang baru. Kemudian di sini kita menggunakan quaternion.euler. Nah, ini 90f, player. Ini untuk angle-nya akan jadi biar turun ke bawah 90 derajat. Nah, ini untuk rotasi dari kameranya. Ini kita kemudian di sini player.angular angles ini untuk mengikuti sang player. Kemudian 0f. Nah, itu untuk minimap jika dijalankan, maka minimap akan mengikuti player seperti ditunjukkan di sini. Nah, kita akan mengikuti player kemanapun player bergerak. Atau itu bolak-balik pun panahnya ikut bergerak seperti itu. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.